Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, hari Jumat itu malamnya kita lanjutkan Deo Pakboy. Nah, kira-kira apakah di part kali ini si kera iblis bakal muncul? Mimin kasih tahu sedikit ya, kalau di part 211 Nitian Cecun kali ini, kita semua bakal melihat bagaimanakah pertarungan sengit Deo Pakboy melawan si Raja Griffin Api. Full bertarung nih guys. Tapi ternyata bukan cuma ada si Raja Griffin Api, karena ada banyak monster lain yang bakal muncul nih. Waduh, ini bakalan sulit. Gimanakah cara Deo Pakboy selamat dari kemunculan banyak sekali monster ini? Secara dia sudah sekarat habis bertarung. So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tanjin bersama Tato bekerja sama untuk menahan para Griffin Api dan Raja Griffin tingkat 4. Tato benar-benar kesulitan menahannya karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Sementara Tanjin berfokus menghadapi para anak buah Griffin Api. Terus dihabisi, tapi muncul terus-menerus. Tato semakin terpojok. Mau tidak mau, Tanjin harus turun tangan membantunya guys, sehingga pertarungan pun berlanjut. Tanjin kita full power nih, tangannya sampai buntung sebelah. Dia juga berhasil memutuskan kedua sayap dari sang Raja Griffin Api. Tusukan demi tusukan dilancarkan, tapi Raja Griffin masih bisa bertahan. Kita lihat siapakah yang bakal menang di part ini guys, so langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Si Raja Griffin Api memerintahkan agar semua burung di sana bersiap menyerang menghabisi Tanjin. Tapi Tanjin juga tidak kehabisan akal. Tato yang sudah kewalahan tapi masih ada tenaga guys. Langsung diperintahkan oleh Tanjin untuk bersiap bertarung menyerang secara bersama-sama. Tanjin pun bersiap. Para Griffin Api yang diperintahkan segera terbang ke arah Tanjin untuk menghabisinya. Tidak ada pilihan, Tanjin melancarkan serangannya untuk mengusir para kroco Griffin Api. Dan itu berhasil guys. Auto kabur semua. Mengira kalau sudah aman, Tanjin pun berbalik badan untuk menghabisi Raja Griffin. Segera serangan pun dilancarkan dan tuar. Tanjin menerjang dengan kecepatan tinggi. Sembari menerjang, kekuatan gelombang suara penekan pun dilancarkan. Itu berhasil menekan sang Raja Griffin Api sampai tidak bisa maju. Dia juga melancarkan serangan dari mulutnya guys dan tuar. Adu kekuatan pun terjadi. Serangan Raja Griffin itu kurang kuat, menghasilkan dirinya tertekan sampai menempel ke tanah. Tanjin terus memperkuat tekanannya. Dia juga melemparkan pedangnya yang langsung menusuk ke arah sang Raja Griffin. Itu pun berhasil melukainya cukup parah guys, dan melemahkan dirinya. Mantul. Mengira dia sudah melemah, Tanjin memberikan senyuman kemenangan. Tidak disangka-sangka, ternyata Raja Griffin masih ada sisa kekuatan dan langsung berteriak, "Dasar manusia sialan," sehingga tuar. Tanjin pun auto terpental setelah terkena serangannya. Tidak terima melihat tuannya diserang, segera Tato menerjang menggigit si Raja Griffin Api. Sang Raja Griffin mulai melemah, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berteriak, menyuruh semua anak buahnya untuk datang menyerang, menghabisi sang singa kecil Tato. Serangan pun dilancarkan guys, tapi tuar. Semua Griffin Api menggabungkan kekuatan untuk memperkuat serangan. Sayang si Tato masih bisa melawan dengan mementalkan serangan itu.
Sang Griffin Api memastikan, bagi siapapun yang berani kabur dan tidak membantunya, maka bakal dia habisi di kemudian hari. Tapi hanya membalas kalau Raja Griffin mereka itu sudah menjadi burung yang cacat, kehilangan kedua sayapnya. Jadi ada lebih baiknya agar mereka semua pergi dari sini. Karena Raja Burung yang kehilangan dua sayap itu sama saja dengan sampah. Mau ngapain ya kan melayani burung yang cacat? Si Raja Griffin Api masih tidak terima, menyuruh mereka terus menyerang, jangan pernah berhenti. Para Griffin Api sempat bingung harus melakukan apa. Haruskah mereka membantu sang Raja Griffin? Si Raja Griffin masih belum menyerah guys. Dia memastikan bagi yang berani kabur bakal dia habisi di kemudian hari. Satu persatu burung di sana pun mulai kabur. Ada yang masih mencoba menunggu, tapi pada akhirnya kabur semua guys. Tinggal sendirian udah tuh si Raja Griffin Api. Hanya melihat tato matanya juga mulai menutup, mengartikan kalau dia sudah mencapai ke ambang batas dan mau pingsan. Begitu juga dengan si Raja Griffin. Dia mulai melemah dan matanya semakin menutup. Tidak memelihatkan kesempatan, hanya segera menerjang ingin menghabisinya. Tapi si Raja Griffin masih bisa memohon guys agar nyawanya diampuni. Dia bahkan berjanji tidak bakal mengganggu mereka lagi selama-lamanya. Tapi mana bisa ya kan? Hanyanya sudah luka separah ini, masa iya main lepasin aja, enak aja lu. Langsung dia tusuk sampai meninggoy itu burung. Nah, akhirnya dengan ini jelas dia menang. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi nampaknya si tato itu masih belum mau melepas gigitannya guys. Setelah hanya menenangkannya dan memastikan kalau si burung sudah meninggoy, barulah dia lepaskan. Tato langsung tumbang mau pingsan. Kasian banget dia, udah bertarung penuh dari awal guys. Udah gitu, melawan musuh yang lebih kuat dari dia pula ya kan, tidak heran lah ya. Namun tiba-tiba dari kejauhan muncul kegaduhan yang mencurigakan, disertai monster kelabang raksasa. Kelabang ini sudah berada di tingkat 4. Kekuatannya setara dengan Raja Griffin Api. Waduh, sudah sekarat tapi harus ketemu monster sekuat ini lagi pula. Tidak ada pilihan, hanya segera melancarkan formasi khusus untuk bersembunyi. Dia meminta Tato agar segera bangun dan masuk ke dalam formasi itu. Dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam formasi guys. Si monster kelabang merasakan ada tanda-tanda kehidupan. Tapi yang dia temui itu cumalah si tubuh Raja Griffin Api. Dia terus memperhatikan di sekitar. Pada akhirnya si kelabang membawa pergi tubuh Raja Griffin Api dari sana. Harusnya ini sudah aman ya. Tapi tidak menyangka tubuh Raja Griffin itu sengaja dikasih makan kepada anak-anaknya guys. Sementara induknya bersama para pasukannya itu mencari yang lain lagi. Waduh. Perlahan tapi pasti ada 4 monster kelabang yang mendekati ke arahnya Tanjun. Wah, bencana besar lagi guys. Hanya menyuruh Tato agar tetap diam, jangan mencoba menyerang. Karena mereka sedang berada di formasi ilusi. Kalau sampai menyerang dan ketahuan, pasti auto meninggoy mereka semua tuh. Si Tanyun aja sampai keringat dingin saking paniknya guys. Begitu juga dengan Tato, terdiam tidak berani bergerak. Waduh, gimana nih guys? 战队的动手，精度没调大的，我们在幻阵内，他看不到我们，千万不能动手。 Kelabangnya semakin dekat, tapi setelah melihat semakin lama, akhirnya si induk kelabang membawa pergi para anak buahnya. Akhirnya bisa tenang nih. Udah dedekan aja Mimin jadinya guys. Untuk sekarang sih mereka aman. Tapi harus segera memulihkan diri supaya bisa masuk lebih dalam. Sehingga proses pemulihan pun mereka dilaksanakan. Aduh.
Di sisi lain, perahu rohnya Ting Feng sepertinya sudah keluar dari jurang pemakaman nih. Jadi mereka sudah aman, tapi apa benar demikian? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 211 di Tian Cecun. Episode 233 Against the Sky Supreme, lawan langit yang tertinggi. Oke guys, jadi Meng Yi dan Xiao serta Qian khawatir bukan main. Mereka takut Hanyun tidak bisa keluar dari jurang pemakaman ini. Apalagi waktu sudah berjalan beberapa hari. Hanyun masih berfokus mengambil barang-barang dewa yang ada di dalam sana guys. Nah, sementara Hanyun waktunya sudah tidak banyak lagi. Karena kekuatan spiritualnya tersisa sekitar 10%. Paling lama dirinya bisa bertahan itu selama 5 hari doang guys. Lebih dari itu, dipastikan dia bakal meninggoy, tidak mampu bertahan. Nggak ada pilihan, hanya harus segera meninggalkan jurang ini. Tapi sepertinya sudah telat guys. Waduh. Nampaknya kera iblis tanda-tanda mau keluarnya sudah semakin dekat dan Hanyun dalam bahaya. Jadi dia membutuhkan dirinya ya kan? Gimanakah hasil akhirnya nanti? So kita bakal lihat lagi untuk part 212 nih Tian Cecun. Episode 233 Against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi. Kita bakal update lagi buat tongo-tongo selanjutnya dan pastinya cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.